Kenapa kita memang harus terus mengawal bahwasannya gerakan mahasiswa ini turun bukan karena ditunggangi, tapi memang karena gelisah, dan kita turun sebagai gerakan moral dan gerakan intelektual. Karena hukum yang represif akan menghasilkan satu jurang di dalam sistem sosial antara kehendak pemerintah dan rakyatnya, yang ini sangat berbahaya. Tapi untuk mahasiswa ini, saya heran. Jujur saya prihatin dengan otak bebal mahasiswa seperti ini. Nah, jangan memaksakan kehendak. Demokrasi itu harus adu argumentasi. Saya tidak tahu, saya buat Indonesia, dengan cara apa kita memberikan edukasi kepada para mahasiswa ini. Maka ketika ada orang-orang, sosok atau kelompok yang mengabaikan Pancasila, dan tidak hanya itu, kritik harus disertai oleh solusi. Itulah seharusnya yang keluar dari mulut-mulut orang yang mengaku sekolahan, dan itu justru menunjukkan bahwa penyampainya adalah pengecut. BEM Seprovinsi Gorontalo sayangkan kritik BEM UI kepada Jokowi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seprovinsi Gorontalo mempersoalkan metode kritik BEM UI beberapa waktu lalu terhadap Presiden Joko Widodo yang terkesan ditunggangi kepentingan politik praktis. BEM Provinsi Gorontalo menilai kritik berupa poster bertuliskan Jokowi the King of Lip Service yang dibuat oleh BEM UI telah melecehkan Presiden yang merupakan simbol dan martabat negara. Presiden BEM Universitas Ihsan atau Unisan Gorontalo Zakaria yang merupakan koordinator BEM Seprovinsi Gorontalo menyampaikan, organisasi mahasiswa wajib memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah demi perbaikan ke depan. Namun, kritik harus dilakukan pada hal yang substansial, bukan bertujuan untuk mempermalukan atau menghina, apalagi ditujukan kepada seorang kepala negara. Menurut kami, kritik yang dilakukan BEM UI sangat subjektif dan merendahkan marwah Presiden. BEM UI hanya melihat dari kacamata mereka saja, tidak mewakili suara dari mahasiswa di daerah-daerah lainnya. Begitulah kata Zakaria. Ia mengatakan pandemi COVID telah mengakibatkan lumpuhnya aktivitas berbagai sektor negara dan masyarakat, baik kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Hal ini sangat berdampak buruk bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai mahasiswa yang kritis, tanggung jawab etis dan moral harus kita perlihatkan untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Persoalan pandemi ini seharusnya menggoda kita untuk terlibat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitulah ujar Zakaria. Gerakan mahasiswa harus dikembalikan marwahnya agar mendapat empati masyarakat. Indonesia dengan sistem demokrasi telah memberi ruang seluas-luasnya untuk melayangkan kritik atau menyampaikan pendapat, namun tetap diatur dengan kaidah sopan santun. Adapun beberapa poin pernyataan BEM Seprovinsi Gorontalo antara lain, pertama, mengecam kritik BEM UI berupa poster bertuliskan Jokowi the King of Lip Service. Kedua, menyatakan kritik subjektif yang dilakukan BEM UI tidak mewakili seluruh mahasiswa Indonesia, secara khusus mahasiswa Gorontalo. Ketiga, mengajak semua mahasiswa Gorontalo dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan kritik subjektif yang dilakukan BEM UI dan beberapa BEM lainnya yang terkesan diduga ditunggangi kepentingan lainnya, khususnya pasca polemik pemberhentian 75 orang pegawai KPK. Keempat, menduga kritik subjektif yang dilakukan BEM UI dan berbagai BEM lainnya adalah upaya pengalihan isu dari beberapa kasus, seperti persoalan dana hibah luar negeri yang diterima ICW, pemotongan masa hukuman mantan Jaksa Pinangki, dan kasus lainnya. Kelima, mengajak mahasiswa Gorontalo dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk saat ini fokus membantu pemerintah dan masyarakat dalam percepatan penanganan COVID yang telah menelan banyak korban jiwa. Liga Mahasiswa Nasdem Jawa Barat mengajak mahasiswa BEM Universitas Indonesia melakukan debat terbuka terkait unggahan di media sosial The King of Lip Service terhadap Presiden Joko Widodo. Hal itu sebagai upaya tukar pikiran terkait isu tersebut antara mahasiswa yang mempunyai berbagai pandangan. Hal itu disampaikan dalam agenda diskusi yang dilaksanakan secara daring oleh LMN Jabar bersama dengan LMN Riau pada Senin malam. Ketua LMN Riau Diki Jordan mengatakan seluruh mahasiswa di Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi atau kritikan terhadap kepemimpinan Jokowi. Tetapi, kata dia, kritikan itu dinilai tidak tepat saat pemerintah dan seluruh elemen tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kita sebagai mahasiswa sah-sah saja mengkritik pemerintah,
karena itu merupakan peran kita sebagai agent of change. Namun kita juga harus lebih peka terhadap permasalahan yang saat ini sedang urgent dan dekat dengan kita, yaitu penanganan COVID-19 di Indonesia. Begitulah ujar Diki melalui keterangan tertulis. Menurut Diki, seharusnya para mahasiswa turut berkontribusi serta mencari inovasi dalam penanganan COVID. Terlebih saat ini, kasus COVID di Indonesia telah melonjak lebih dari 2,3 juta kasus. Sementara itu, Ketua LMN Jabar Aditya Fatur Rahman mengaku kritikan atau aspirasi yang disampaikan mahasiswa terhadap pemerintah harus dikemas dengan baik dan sopan. Kritikan itu tidak hanya sebatas mengukur kinerja yang disertai dengan cibiran, akan tetapi ia menegaskan kritikan harus sesuai dengan data yang dimiliki. Di sisi lain, kita juga harus bisa menawarkan solusi-solusi dari permasalahan yang ada, sehingga kritik yang disampaikan pun lebih elegan. Begitulah kata Aditya. Ia pun mengajak rekan-rekan BEM UI agar bersedia melakukan debat terbuka secara daring terkait dengan isu tersebut. LMN Jabar segera melayangkan surat terhadap BEM UI terkait ajakan debat terbuka agar bisa saling memahami makna dari The King of Lip Service yang ramai di media sosial. Saya kira seperti apa yang disampaikan sebelumnya, Liga Mahasiswa Nasdem Jawa Barat siap mengajak debat terbuka dengan rekan-rekan BEM UI. Kita siap mengirimkan surat ajakan kepada BEM UI berkaitan dengan hal tersebut. Begitulah ungkapnya. Leon Alvinda Putra, Ketua BEM Universitas Indonesia, yang akhir-akhir ini viral gara-gara postingan akun resmi BEM UI. Jokowi, The King of Lip Service, terus jadi perbincangan. Di lini masa Twitter, netizen terbelah. Ada yang mendukung Leon, namun tidak jarang yang menghujatnya. Bahkan, orang tua Leon juga tidak diseret-seret. Sebuah akun Twitter bahkan menyebut Leon adalah anak dari Ketua DPC PKB Sukoharjo. Namun, dari penelusuran yang dilakukan suaramerdekasolo.com, Leon ternyata punya darah PDIP, bukan PKB. Sebab Bapak Leon ternyata adalah Syarif Hidayatullah, mantan sekretaris DPC PDIP Sukoharjo. Syarif, 2 periode duduk di kursi DPRD Sukoharjo, berangkat dari Dapil Grogol, dan pernah meraih suara tertinggi, 15.500 suara. Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Sukoharjo periode 2010 sampai 2015. Dikonfirmasi terkait dengan hal itu, Syarif Hidayatullah membenarkan Leon adalah anaknya. Jadi ceritanya begini mas, Leon itu aslinya adalah anak kandung adik saya. Tetapi sejak kecil, Leon sudah ikut saya. Sekolah juga saya yang biayai, demikian kata Syarif. Menurut Syarif, Leon merupakan anak cerdas. Sejak SD hingga SMA, dia selalu juara kelas. Bahkan saat masuk perguruan tinggi juga mendapat beasiswa. SMP Grogol, lalu SMA Sukoharjo. Terkait dengan viralnya Leon akhir-akhir ini, Syarif mengaku sudah paham. Namun dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Meskipun kehidupan keluarganya dikorek oleh netizen. Saya katakan sama Leon, kritik boleh, dengan catatan ketika kamu mengkritik tidak asal kritik, tetapi berbasis data real di lapangan. Itu yang selalu saya tekankan pada Leon. Demikian ujar Syarif. Sebab kata Syarif, ketika ada hal yang memang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tidak salah ketika diungkapkan. Saya orang politik dan hingga detik ini, saya masih PDIP. Jadi kritik itu hal yang wajar, sepanjang sesuai dengan data real di lapangan. Leon itu didikan saya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menumpahkan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi dengan menyematkan julukan The King of Lip Service kepada ex-gubernur DKI Jakarta itu. Lantas, Aliansi Mahasiswa UGM pun menyampaikan bahwa mereka juga siap bergerak untuk menentang segala pembungkaman kebebasan akademik dalam kampus. Terlebih lagi, hal tersebut sangat amat dirasakan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Di samping itu, Aliansi Mahasiswa UGM juga mengutarakan jika Presiden Jokowi telah memberikan tekanan besar terhadap segala aktivitas mahasiswa UGM. Maka dari itu, Aliansi Mahasiswa UGM berharap agar seluruh mahasiswa UGM dapat bersatu padu melawan pembungkaman ini. Berani, kritis, dan bergerak untuk menentang segala bentuk pembungkaman kebebasan akademik di dalam kampus.